Perkenalkan, nama saya Jumadi, asal dari Sawan 2, Blibiran, Pelayan Gunung Kidul, Yogyakarta. Saat ini saya akan menjelaskan tahapan pembuatan backlog jamur tiram putih. Tahapan yang pertama yang saya lakukan adalah penyiapan serbuk. Kami menggunakan sistem persentase. Jadi dari 100 serbuk kami menggunakan bahan lainan bekatul 20%, kemudian kami campur dengan gamping itu sekitar 0,2%. Setelah itu semua bahan kita campur. Setelah semua bahan dasar tadi kita campur, kemudian kita tambahkan air. Saat penambahan air, jadi kita kira-kira saja setelah pencampuran kita akan mengepal serbuk yang sudah dicampur dengan air dan bahan dasar tadi, kita kepal sehingga menggumpal dan tidak pecah lagi. Jadi setelah tadi semua bahan tercampur dan kita akan melakukan packing atau pemadatan kepada plastik atau polybag. Jadi kami saat ini menggunakan plastik ukuran 1835. Untuk ukuran 1835 kita menggunakan isi rata-rata 1 sampai 1,2 kilo. Jadi itu sudah ukuran dari pencampuran air sudah pas. Kalau dalam pencampuran air terlalu basah, itu kan mempengaruhi pertumbuhan miselium pada penanaman jamur tiram nantinya. Jadi setelah serbuk kita masukkan ke polybag, kita akan melakukan pemasangan cincin. Ini adalah bentuk cincin dari polybag jamur tiram. Kita pasang cincinnya. Usahakan plastik agak ditarik sehingga plastik rata dan sedikit mengencang. Setelah itu kita kasih tutup cincin seperti ini. Ini untuk menghindari tekanan uap air yang ada di steamer agar tidak masuk ke serbuk dalam plastik polybag. Tahap selanjutnya dalam pembuatan backlog jamur tiram, setelah serbuk kita masukkan ke dalam plastik polybag, adalah sterilisasi atau steam. Dalam penyetiman kita menggunakan steam berkapasitas 250 dan masih menggunakan sistem air di bawah backlog itu sendiri. Jadi setelah backlog yang akan kita steam kita masukkan ke dalam steamer, kita nyalakan api, lalu kita pergunakan alat ukur. Alat ukur suhu ini sekitar, kalau sudah mencapai suhu 95 derajat Celcius, kita tahan sekitar kurang lebih 2 jam. Setelah itu kita tunggu sampai gas habis, karena kita menggunakan 2 tabung gas ukuran 3 kg. Jadi setelah api mati baru kita melakukan proses pendinginan. Sebelum batas maksimal 12 jam dari proses pendinginan, kita lakukan 10 jam. 10 jam setelah api padam, kita buka tutup steamer ini untuk melakukan pendinginan yang maksimal. Setelah itu kita ambil backlog dalam steamer, lalu kita pindahkan ke tempat inokulasi. Jadi untuk langkah selanjutnya setelah backlog keluar dari steamer, lalu kita dinginkan di ruang inokulasi. Setelah dingin, langkah untuk inokulasi pertama kita semprotkan dulu ruangan dengan cairan alkohol. Kita siapkan juga api atau api bunsen. Setelah itu kita bersihkan tangan dengan cairan alkohol. Peralatan untuk pembibitan atau inokulasi juga kita semprot dengan cairan alkohol, lalu kita bakar kurang lebih sekitar 3 sampai 6 detik.
untuk membunuh kuman yang menempel pada alat tersebut. Setelah itu kita siapkan bibit yang sudah benar-benar tua. Kita tutup buka dari bibit tersebut. Kita bakar ujungnya sebentar. Selanjutnya adalah proses inokulasi. Kita buka tutup cincin dari penutup backlog. Untuk pembibitan, berarti dari ujung bibit harus kita buang dahulu karena bisa menyebabkan tumbuhnya jamur liar atau untuk membuat backlog menjadi jamur yang berwarna hijau. Dan kita aduk bibit dari botol, kita tuangkan ke dalam mulut backlog tersebut. Kita padatkan sedikit. Setelah itu kita tutup pakai koran. Koran dibakar sebentar untuk membunuh kuman. Kertas kita kencangkan dengan menggunakan karet. Untuk langkah selanjutnya adalah pemindahan backlog dari ruang inkubasi. Jadi keluar dari ruang inkubasi, rata-rata perambatan mesilum sudah 70–80%. Seperti ini. Kalau kita tata dalam rak, setelah kita tata dalam rak sekitar 7–10 hari, maka mesilum akan bertumbuh akan memenuhi seluruh permukaan backlog. Jadi sekitar 1 minggu kemudian baru pinhead jamur tiram akan bermunculan. Akan tetapi dari pertumbuhan mesilum tersebut sangat berpengaruh terhadap cuaca atau iklim yang ada di tempat masing-masing. Untuk pengiriman backlog, kami masih mengoptimalkan perambatan mesilium berkisaran antara 80–90%. Bahkan kadang-kadang kita sudah mengirimkan backlog mesilium full untuk mengurangi resiko kegagalan pada teman-teman petani jamur yang mengambil backlog dari tempat kami. Mungkin ini adalah sedikit tips dari kami tentang pembuatan backlog jamur. Bagi teman-teman yang ingin belajar tentang pembuatan backlog jamur atau budidayanya, bisa mampir ke tempat kami di Blebiran, Pelayan Gunung Kidul, Yogyakarta. Nanti kita bisa sharing-sharing bareng. Semoga jamur Indonesia bertambah maju. Salam sukses untuk semua petani jamur. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.